Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati, yang ini Agus Kaca Medis Kesehatan dan segenap partisipan Forum Golden Habit yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita atas nikmatnya pagi hari ini, mulia ini di bulan yang penuh keberkahan ini, insya Allah di bulan Syawal 1443 Hijriah kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, dan insya Allah mudah-mudahan panjang usia dan bermanfaat. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit, pertama kami segenap keluarga besar Forum Golden Habit mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, di episode yang ke-60 ini tanggal 7 Mei 2022, episode yang sangat istimewa. Kita akan membahas, kita akan mendiskusikan, kita akan membicarakan tentang Syawalan. Dan kenapa istimewa? Karena narasumber yang akan kita mohon untuk memberikan pencerahan atau tausiahnya ini sangat lengkap Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca, disampaikan oleh Kiai Haji Agus Kusnadi, kemudian ada Prof. Bambang Setiaji, ada Prof. Partino, Dr. Syarifuddin Israel, ada Dr. Rajindra, Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi. Lengkap sekali Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliau di atas nanti akan memberikan pencerahan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Oleh karena itu, mari karena mengingat waktu, segera kita awali dan kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Bapak Ibu, selalu kami ingatkan selama pemateri menyampaikan pengajiannya, menyampaikan tausiahnya, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon untuk sementara waktu agar semua dari kita bisa mengikuti tausiah tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian, dan selanjutnya waktu kami haturkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk memulai menyampaikan yang pertama kali. Silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit, rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam suasana bulan Syawal. Setelah sebulan kita melaksanakan Siyamur Ramadan. Oleh karena itu, perkenankanlah ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima
ibadah kita bersama. Dan biasanya, ya, ini tadi Pak Sairi mengingatkan, Muhammadiyah sudah menyelenggarakan halal bihalal itu sejak tahun 20. Jadi sudah sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah sudah mentradisikan kegiatan halal bihalal. Biasanya di situ ada saling memaafkan, ya. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan amalan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini insya Allah pendek saja saya ingin menyampaikan karena kita nanti akan berbagi kesempatan dengan Prof. Martino, Prof. Rajindra, Prof. Bambang Setiaji, kemudian Dr. Joko, ada Ki Agus Kusnadi. Nah, mungkin nanti ditambah yang lain-lain. Waktunya mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak untuk ya bagaimana kita memberikan makna Syawal, ya makna pasca Ramadan, sehingga mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan bahwa puasa yang kita lakukan, ya, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ya. Perintah puasa ditujukan kepada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman ini mempunyai sifat yang sangat menakjubkan. Ya, in asobathu sarra syakara. Dia selalu bersyukur kalau mendapatkan kemudahan, nikmat, ya, dan selalu bersabar kalau mendapatkan kesulitan. Ini salah satu sifat orang bertakwa. Dan hasil akhir dari puasa diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Di mana takwa ini, ya, menurut Abdullah ibnu Mas'ud, ya, ini adalah ayyuta wala yu'sa, wa ayyulkar wala yunsa, wa ayyushkar wala yukfar. Taat dan tidak ingkar, ingat dan tidak lupa, bersyukur dan tidak kufur. Nah, ini iman itu adalah sebuah keyakinan yang ada di dalam hati. Takwa itu sifatnya implementatif, ya, menaati segala ketentuan-ketentuan Allah dalam apa? Dalam aplikasi amaliyah. Ini seharusnya yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira ada yang menarik, ya, terkait dengan ini, ya, apa yang difirmankan Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk para muttaqin. Ya. Jadi muttaqin ini hasil akhir dari puasa adalah muttaqin. Nah, di situ diberikan sebuah pengertian, ya. Al-muttaqin itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, dan mampu menahan amarah, ya, dan menjadi pemaaf atas manusia. Masya Allah, ini menjadi pemaaf, mampu menahan amarah, ini suatu sifat yang luar biasa. Nah, orang yang pemaaf, ya, itu orang belum minta maaf sudah dimaafkan. Ya. Dan ini akan membuat hati kita menjadi begitu lapang. Kalau orang Jawa mengatakan seperti punya hati lautan, ya, kaya duwe hati segoro, ya. Punya hati segoro itu tambah garam 1 truk juga tidak mengubah, ya. Artinya dia akan tetap tenang, dan ini akan memberikan sebuah kondisi yang luar biasa ketika kita semua menjadi pemaaf. Dan selanjutnya walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat keji yang tidak baik, ya, atau dzalamu anfusahum, ya, menzalimi dirinya sendiri,
kemudian zakarullah, dia terus ingat Allah dan segera memohon ampun ya, kepada Allah yang Maha Pengampun itu, dan tidak melanjutkan perbuatan buruknya itu. Ya, ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu sudah tersamatkan di dalam diri kita, nah, sehingga kita berhak ya mendapatkan jannat, ya, surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini suatu hal yang saya kira sangat menarik, ya, sifat yang seharusnya kita miliki di bulan Syawal ini. Nah, alhamdulillah Golden Habit Forum kita ini sudah sampai pada episode yang ke-60. Ini kita dedikasikan menjadi forum kajian tentang bagaimana membiasakan amal soleh menjadi amalan mudawamah. Sehingga ini sebenarnya adalah program untuk karakter building. Karakter apa? Karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Di mana ketiga karakter ini, ya, karakter pembelajar itu diaktualisasikan dengan belajar Quran, ya, banyak membaca dan mengikuti taklim seperti agenda kita ini. Ya. Kemudian pengamal soleh itu mulai diperbaiki sholatnya, puasanya, adab, zakat, infak, sedekahnya, adabnya, ya. Kemudian cara berpikirnya. Kemudian untuk pejuang, ya, ini selalu berdakwah dan berorganisasi. Nah, kita berharap ya media kita sebagai media untuk karakter building ini nanti bisa mengantarkan umat Islam itu menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya ini merupakan modal utama untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini nanti ya, ini bisa di backup oleh Prof. Bambang antara lain ya UMKT ya. Nah, kemudian juga perguruan tinggi yang lain, mudah-mudahan ini menjadi semacam pusat studi untuk membangun peradaban masa depan ya, peradaban Islam yang cemerlang. Ini yang sangat kita harapkan, sehingga kita berharap kajian-kajian ini nanti bisa menghimpun potensi Muhammadiyah, bagaimana kita bisa mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini harapan ke depan, mudah-mudahan di bulan Syawal ini mendapatkan momentum. Ya. Nah, nanti berharap bisa Prof. Partino, Prof. Rajindra, Prof. Bambang, ya Pak Agus Kusnadi, Pak Joko, ya Dr. Joko. Ini nanti bagaimana kita bisa mengelaborasi kegiatan kita ini untuk membangun peradaban masa depan yang gemilang. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Allah ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Meskipun singkat tetapi sangat luar biasa memberikan arah bagaimana kemudian kita senantiasa membangun pribadi kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya kita mohonkan karena sudah siap hadir di tengah-tengah kita, Kiai Agus Kusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang kita hormati Dr. Agus Sukaca dan moderator
Agus Budiantoro. Pada saat seperti ini kebahagiaan kita masih ada di dalam diri kita. Kebahagiaan Idul Fitri bukan sekedar merayakan makan pagi, tetapi kemudian juga kita bergembira karena insya Allah kita bisa berbagi, bisa memberi, begitu. Forum Golden Habit atau Golden Habit Forum ini mempunyai ide, mempunyai gagasan yang cukup spektakuler, narasi-narasi yang diungkapkan oleh Dr. Agus Sukaca itu sudah kita simak cukup lama, dan tentu saja kemudian bagaimana itu melahirkan karya-karya nyata yang biasa kita kenal dengan yang namanya amal saleh. Gagasan-gagasan besar itu kemudian bagaimana bisa dikembangkan melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di lingkungan Muhammadiyah, di mana kita berkiprah di dalamnya. Ada sesuatu yang harus selalu melekat di dalam diri kita, yang kemudian itu menjadi harapan di era bagaimanapun yang kita hadapi, maka kita dituntut untuk selalu konsisten kita bertindak. Bila kita hidup di bulan Ramadan itu bukan sekedar saum, bukan sekedar puasa, maka kemudian ada 6 hal penting yang harus melekat di dalam diri kita. Dari 6 itu, yang 4 itu bunyinya la'allakum, dan yang 2 itu la'allahum, begitu. Ini yang kemudian menuntut kepada kita untuk mengambil pelajaran yang berharga dari setiap Ramadan yang kita lalui, begitu. La'alla itu bukan ada di seberang, tetapi dia yang harus melekat, yang itu tuntutannya adalah karakter, begitu. Nah, kemudian di Al-Quran ternyata tersebar ya, bagaimana ujung-ujung ayat yang bunyinya la'allakum itu sampai sekitar 68 kali. Kemudian yang ujungnya bunyinya itu la'allahum, begitu. Itu sampai tidak kurang dari 43 kali. Dan kalimat yang mengikutinya, baik dari la'allakum maupun la'allahum, itu ternyata tersebar. Misalkan saja ketika berbunyi la'allakum, itu tidak kurang ada 9 harapan ya, yang ingin dicapai. Kemudian ketika kita melihat kalimat la'allahum, itu tidak kurang dari 16 ya, harapan yang ingin dicapai. Karena sesungguhnya harapan itu kan kepercayaan atau yang diyakini ya, untuk tercapainya apa yang diinginkan. Tapi kemudian kita lebih hati-hati lagi ketika kita terfokus kepada apa yang kita inginkan. Bila itu tidak ada kontrol, maka itu bisa menjadi hawa, begitu. Nah, sementara kita ingin hidup dengan akal sehat. Dan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 itu menunjukkan bahwa siapa sebenarnya orang-orang yang bisa hidup dengan akal sehat itu. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Atau sebaliknya, bahwa yang bisa mengambil pelajaran itu adalah mereka orang-orang yang menggunakan akal sehatnya itu. Nah, di bulan Ramadan itu ada penekanan dalam konteks la'allakum itu. Misalkan tadi sudah disampaikan juga Dr. Agus, itu cenderung kepada
fokusnya kepada ketakwaan. Adalah allakum tattaqun, adalah allakum tashkurun, gitu. Adalah allakum tuflihun. Dan itu ada tersirat dalam wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka di situ adalah allakum ta'lamun. Ini yang harus melekat, yang kemudian dia harus menjadi karakter. Seperti halnya saya sering contohkan yang namanya jam dinding. Karena jam dinding itu sudah punya karakter, sekalipun dia ada di meja, tidak disebut jam meja, begitu. Tapi tetap saja dia disebut jam dinding. Begitu. Nah itulah ketika la'ala itu sudah melekat pada diri seseorang. Untuk sampai pada la'alakum dan la'alahum itu yang kemudian pertanyaannya Allah mempertanyakan baik di awal ayat maupun di ujung ayat kita menemukan pertanyaan Allah afala gitu. Ada afala tazakkarun, ada afala tafakkarun, itu afala yattaqun gitu. Itu ternyata menyebar juga di situ pertanyaan-pertanyaan dari Allah kepada kita. Nah, yang paling menggarisbawahi adalah afala tazakkarun. Mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Oleh karena itu, khususnya kita yang hadir di forum Golden Habit hari ini, pasti mempunyai pelajaran-pelajaran tersendiri di bulan Ramadan tahun ini. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Ramadan tahun ini? Nah, oleh karena itulah, bila kita melihat yang tadi semangat di Ramadan itu adalah alakum tattaqun, la'alakum ta'lamun, la'alakum tashkurun, la'alakum tuflihun, maka ketika itu sampai kepada pendakwahan kepada masyarakat, maka harapannya adalah la'allahum yarsudun, la'allahum yattaqun gitu. Saya ingin menggarisbawahi tentang kalimat la'allakum tashkurun. Ternyata Ar-Raghib itu mengutarakan bila kata syukur itu dari kata syakaro dan kemudian dia punya oposisinya adalah kufur, maka makna syukur tidak lagi maknanya terima kasih, tetapi dia mempunyai makna membuka. Apa kemudian gerangan yang harus dibuka? Nah, kalimat la'allakum tashkurun kita temukan di dalam 10 surat. Dari 10 surat Al-Quran ada 14 kali itu yang ujungnya la'allakum tashkurun. Yang paling menonjol adalah di dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, begitu. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibu kamu masing-masing dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun. Kemudian Allah fungsikan bagi kamu pendengaran-pendengaran. Allah fungsikan bagi kamu penglihatan-penglihatan. Allah fungsikan bagi kamu otak secara keseluruhan. Mata itu dua. Mata sebagai alat melihat, tapi penglihatan lebih dari itu. Telinga itu dua, tetapi pendengaran yang itu lebih dari dua. Banyak yang bisa dengar, dan bagaimana kita memilih apa yang pantas didengarkan. Kemudian Dr. Agus Sukaca pernah membongkar tentang bagaimana otak manusia. Masya Allah, ternyata dia mempunyai lapisan-lapisan yang amat sangat
manusia merasakan begitu kecilnya, begitu merasakan adanya keterbatasan, adanya ketidakpastian, adanya ketidakberdayaan. Maka ketika Allah menutup ayatnya dengan kalimat la'allakum tashkurun, bila kita sepakat dengan ar-Raghib, maka ternyata bukti seseorang bersyukur adalah mereka yang membuka pendengarannya, membuka penglihatannya, membuka otak secara keseluruhannya, lalu dia menemukan aneka ragam keagungan, kebesaran Allah. Inilah nampaknya rahasia dari Al-Quran surat Muhammad ayat 19, bahwa ternyata bertauhid bukan hanya sekedar katanya atau mendengar, tetapi dia harus berangkat dengan keilmuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang menariknya, setelah kalimat la ilaha illallah itu disandingkan dengan perintah wastagfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Ketahuilah olehmu, dan itu berdasarkan fa'lam, itu berarti ketahui harus dengan ilmu. Untuk sampai pada la ilaha illallah. Oleh karena itu menjadi hampa kalimat tauhid la ilaha illallah ketika tidak didasarkan kepada ilmu. Kita bersyukur Golden Habit Forum sudah 60 episode. Tiap Sabtu kita bisa bertemu, dan itu keilmuan yang kita dapatkan bukan main. Dan pada hari ini saudara-saudara kita yang secara formal mencapai puncak keilmuan di dalam studinya secara formal, nah itu bagaimana kemudian nanti bisa mengejawantahkannya di amanat-amanat yang diemban di wilayah profesinya masing-masing. Lanjutannya adalah wastagfir, dan mohon ampunkanlah li zambika untuk dosa-dosamu, tapi bukan mohon ampun untuk dirimu sendiri saja. Walil mu'minina wal mu'minat, juga untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita menemukan 3 doa ketika kita minta ampun kepada Allah, bukan untuk diri sendiri saja. Pertama kita dapatkan doa Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kita dapatkan doa dari surat Nuh, Rabbi gfirli wali walidaya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zolimina illa tabaro. Kita juga temukan doa Rabbana gfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, dari 3 doa inilah kemudian kita kenal dengan doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Demikianlah teman-teman sekalian, sekedar saya ikut berperan serta di sawalan ini, begitu ya. Ada beberapa agenda yang tentu saja nanti akan kita kembangkan di setiap Sabtu subuh ini. Ya, semoga kita semakin mendapatkan karakter yang sesuai tadi. Di era apapun kita terus bertindak sehingga kita bisa menunjukkan kebajikan yang sesungguhnya. Albiru manittaqo. Namun tidak ada kebajikan itu kata Allah kecuali bagi orang yang takwa. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu tidak akan pernah sampai pada kebajikan sehingga kamu mau menginfakkan
mau membelanjakan. Kalau kata Pak Hirudin Basori, katanya kata gurunya itu ternyata wa mimma rozaqnakum itu menginfakkan itu bukan dari sebahagian, tapi dari apa-apa yang apa-apa yang dititipkan Allah kepadamu, maka kamu belanjakan seluruhnya. Dan itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai itiba kepada Nabi. Kita tidak mengenal apa warisan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk anak cucunya, namun ternyata tanpa mewariskan harta yang sifatnya material kepada anak cucunya, maka hari demi hari ternyata cicit dari Ahmad Dahlan itu menunjukkan qurrata ayun. Nah, saya ingat lagi itu juga pada kliniknya Dr. Agus Sukaca itu dan rumah sakitnya namanya qurrata ayun. Maka itulah sebagai bukti orang yang berada di dalam kebajikan yang harus kita tunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177. Dan Muhammadiyah menjadikan Al-Baqarah 177 itu adalah inti ajaran Islam. Jadi ketika orang hanya terpaku kepada ummul Quran dan kepada ulumul Quran, maka Muhammadiyah mengangkat Al-Baqarah 177 sebagai inti ajaran Islam. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firiqab wa qomas sholah wa tazakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas. Ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah kebenaran, kejujuran dari pengakuan keimanan, dan itulah kebenaran karakter manusia takwa. Dia konsisten dengan keimanannya, dia konsisten dengan selalu berbuat, memberi kepada sesamanya. Dia pun kemudian memelihara sholat-sholatnya secara berkesinambungan. Dia tunaikan zakatnya, dan dia penuhi janji-janjinya. Dan tidak ada lain yang dia gapai kecuali kesabaran ketika dia menghadapi aneka penderitaan dan kemudaratan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin agak panjang sedikit, biasanya kita dengan kuliah 7 menitnya saja. Terima kasih Dr. Agus Sukaca yang telah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam barisan yang kokoh dan kuat untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam di mana saja kita berada. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya Gus Kusnadi, mantap sekali literasi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk yang selanjutnya kami mohonkan untuk menyampaikan Prof. Partino. Disilahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan bernapas di dunia yang fana ini dengan mengamalkan semua kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW.
Terima kasih Mas Agus Budi, Mas Dr. Agus. Ini urutannya mestinya bukan Partino, harusnya Mas Prof. Bambang Setiaji. Karena kalau dari abjad, habis Mas Agus Sukaca, Pak Kiai Agus Kusnadi, harusnya Mas Prof. Bambang Setiaji, Mas Prof. Tio Kairudin, itu urutannya. Ya, ini kajian yang disampaikan oleh Kiai Agus Kusnadi sudah sangat komprehensif, luar biasa. Memang harus dialokasikan tersendiri ini Mas Agus Budi. Ya, karena tadi topiknya tentang sawalan, saya hanya ingin menyinggung sedikit tentang sawalan. Hakikat dari sawalan ini menurut saya adalah silaturahim. Karena itu Islam itu sangat menganjurkan kita harus menyambung tali silaturahim. Jadi bukan hakikat dari sawalan itu saling maaf-memaafkan. Ini kesalahan-kesalahan yang sudah sudah lumrah. Orang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sebenarnya Islam kan mengajarkan kalau kita salah itu segera meminta maaf. Bukan menunggu hari raya, tapi ini namanya salah kaprah. Ya kita yang punya ilmu, makanya Islam itu kan semuanya harus pakai ilmu. Ya dengan ilmu kita. Ini saya contohkan ya kepada keluarga sendiri. Kemarin saya mau bersilaturahim ke kolega saya di utara Unisa. Anak saya yang nyupiri, terus saya bilang itu 50 meter itu keluar dari jalan ring road. Rupanya kurang diperhatikan, kebablasan ya sudah nanti di sana balik. Tapi rupanya anak saya ini agak tersinggung. Tapi pas setelah silaturahmi ke teman, pas mau keluar, dia langsung minta maaf kepada saya karena merasa dia itu salah. Nah, ini saya sebagai orang tua sebelum dia minta maaf, saya juga sudah memaafkan. Nah, yang benar itu seperti itu. Jangan kita menunggu hari raya lagi. Ya kalau kita sampai di hari raya, untuk besok saja kita tidak tahu kok harus menunggu hari raya. Sekecil apapun kita kesalahan kepada seseorang, segeralah mohon maaf. Memang kadang-kadang namanya meminta maaf itu beratnya luar biasa. Maka ini seperti Mas Dr. Agus katakan, harus dimudahwamahkan, harus dilatihkan, harus dibiasakan. Minta maaf. Gitu. Memang bukan pekerjaan yang gampang, apalagi kalau sudah namanya masalahnya masalah yang besar. Jadi kembali lagi, justru kita di Hari Raya Idul Fitri itu, sawalan itu hakikatnya adalah silaturahim. Karena belum tentu kita kalau pas ketemu dengan yang lain-lain itu bisa. Tapi dengan acara sawalan, banyak yang diundang, kita bisa silaturahmi banyak pada kolega-kolega kita yang jarang ketemu. Nah, disitulah nilai-nilai hakiki dari silaturahim. Karena ini berbagi banyak, makanya saya cukupan sekian, mohon maaf, karena sebenarnya saya kan bukan ahlinya ini Mas Dokter, itu ahlinya kan Mas Dokter, terus Mas Kiai Agus Kusnadi dan sebagainya. Mohon maaf, nasruminallah, Bapak Kun Khorid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Partino. Sawalan intinya adalah silaturahim. Masya Allah luar biasa. Dan selanjutnya kami mohon untuk menyampaikan Prof. Bambang Setiaji. Disilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Sukaca, Bapak pembicara yang lain, para rektor, ada juga para dari para dokter, ada Pak Dokter Jaka. Ya. Ini forum yang hebat sekali. Saya kadang-kadang aja ikut, karena hari Sabtu itu jam 6 rapat dari rumah 6:04. Ya. Untuk urun rembuk di pagi hari ini, ya
kita ini sebagai ilmuwan yang mengamalkan di Universitas Muhammadiyah, di rumah sakit, ini sudah tepat sekali ya. Dalam tataran makro kita sudah masuk dalam gerakan Islam, gerakan di bawah Ikatan Muhammadiyah yang sedengan ya, tidak ekstrim, tidak lemah, tapi pas untuk gerakan Indonesia itu tepat sekali. Dua senjatanya yaitu pendidikan dan rumah sakit juga tepat sekali. Nah, terutama pendidikan yang kemudian secara politik sudah masuk di Undang-Undang Dasar bahwa tujuannya adalah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumusannya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, membangun akhlak ya. Jadi dengan landasan itu datang sekali dakwah lewat pendidikan di Indonesia ini. Dan sebagai ilmuwan kita harus berkontribusi dalam peta dakwah itu. Kan di sana-sana sudah banyak hafiz, di sana-sana ada UAS, ada UAH ya, yang sangat hebat sekali melalui YouTube. Tadi juga ada Kiai Kusnadi juga luar biasa dalam mengkaji Al-Quran ya, dengan mengkaitkan ayat ini ya, luar biasa. Kemudian kita istilahnya tuh, kalau dulu ada teknokrat, kita ini ada teknoreligio ya, ilmuwan-ilmuwan yang di dalam pergerakan Islam ini perannya apa? Saya kira kita tugasnya adalah menyumbang di dalam dakwah ini hal-hal yang empirik, mengkaji sejarah, mengkaji data-data, sejarah itu melihat masa lalu untuk mengambil pelajaran, data-data untuk memprediksi masa depan. Jadi kemana arah dari perkembangan umat ini? Nah, yang penting itu bukan poin, bukan titik, tapi arahnya, slope-nya, ya, atau itu adalah kemana, bukan di mana, tapi kemana. Umat ini kemana? Mungkin umat waktu itu sudah menjadi penguasa ya, kerajaan-kerajaan Islam, tapi arahnya sedang turun, sedang merosot, itu berbahaya. Kita sekarang ini tidak dikaruniai misalnya kekuatan politik ya. Kekuatan politik katakanlah sekarang ini sebetulnya muslim-muslim semua, Pak Jokowi dan semuanya, tetapi apa itu perjuangannya itu ya kita tahu itu nasionalisme ya. Walaupun nasionalisme itu sendiri itu juga di dalamnya religius karena Pancasila ya, tetapi dalam ukuran dakwah, dalam ukuran Muhammadiyah itu ya kurang, maka ada sayap lainnya, yaitu yang sayap religius ya, sayap-sayap religius. Jadi kita ini berada pada sayap-sayap religius untuk dibedakan dengan sayap-sayap nasionalis ya. Tapi yang nasionalis itu juga religius, yang religius itu juga nasionalis. Cuma mungkin di sana 70 nasionalis, 30 ukurannya berapa ya, nanti kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. 70 nasionalis, 30 agama. Kalau kita mungkin 70 religius, 30 nasionalis, atau 60-40 ya, ukurannya bagaimana. Jadi kita pada sayap religius dan kita harus mengkaji situasi. Pak Haidar Nasir bagus sekali dalam resonansi-resonansinya, beliau benar-benar benteng masyarakat. Terakhir ini dia mengeluh ya, atau mengapa banyak cendekiawan juga yang Islamofobia ya. Beliau memberikan solusi-solusi.
Ini bagus sekali di era kemajuan internet, di era medsos. Jadi kita sudah tepat berada di Muhammadiyah, berada di amal-amal usaha itu kita majukan, ya, kita majukan itu dalam itu sudah secara makro sudah di dalam dakwah yang luar biasa. Jadi memajukan kaum ini sumbangan yang besar sekali. Islam itu dalam pengamatan saya memang sedang diterima oleh masyarakat itu. Kami yang tua-tua, yang umur-umur 60, 65, yang mengalami tahun 70, 80, 90, 2000, titiknya itu bergerak kepada semakin diterima. Ya, misalnya harus yang observasi, yang bisa diobservasi, yang mudah itu kerudung, ya. Kemudian orang sholat, orang haji, orang umroh, ini berkembang. Wakaf juga berkembang. Wakaf ini luar biasa, sampai Muhammadiyah itu kadang-kadang kewalahan, ya, wakafnya belum dibangun-bangun karena nggak ada dana. Jadi kewalahan dan kesalahan, ya. Seharusnya dari sisi wakaf ini saya menyampaikan berkali-kali harus berkolaborasi dengan umat, jangan sendiri. Nabi itu sejak awal itu mengundang orang, mengajak orang. Kalau Nabi itu tidak berkolaborasi, tidak sampai Indonesia Islam ini. Ya. Jadi jangan sendiri. Sendiri itu adalah mufrad. Sholat mufrad itu pahalanya 1, harus berjamaah pahalanya 27. Harus bersama-sama, ya, harus bersama-sama dipikirkan. Itu salah satu contoh aja. Tetapi secara umum kita sedang bergerak dan Islam ini makin diterima, ya. Tadi saya sebut ada kerudung, ada orang umroh, orang wakaf, orang naik haji, sekolah-sekolah Islam tumbuh, ya. Kemudian iklan, ya, kalau dulu lihat iklan TV, ya, dulu nuansanya itu nuansa hura-hura. Sekarang banyak ibu-ibu berjilbab, bahkan iklan sampo aja tuh pakai jilbab. Ikan sampo kan seharusnya itu keramas kan, tetapi ada loh iklan sampo berjilbab ini, luar biasa. Berarti diterima Islam itu. Dan kalau orang iklan kan orang bisnis, dia melihat apa itu, Islam diterima, ya dia pakai. Kalau Islam tidak diterima, dia tidak pakai. Dia akan orientasinya uang, ya, bisnis. Ya. Itulah yang kami amati, dan kita semua mengambil peran. Kita termasuk kalau suruh ngisi pengajian, sudah ada UAS, sudah ada UHA, ada Pak Dasyat, ada Pak Kusnandi. Di mana, ya, harus kita itu tadi sebagai ilmuwan kita harus sejarah yang memberikan kita hikmah, pancatan, pengetahuan, ya, kemudian data, ya, kemudian prediksi. Kita harus ke sini, strategi. Nah, itu saya kira sumbangan kita, ya. Demikian Pak Agus yang sudah memberi kesempatan dan untuk ikut di dalam Golden Habit ini, ya. Terima kasih, saya aturkan terima kasih. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Bambang, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya masih kita mohonkan untuk menyampaikan materinya, menyampaikan tausiahnya kepada Dr. Rajindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon maaf karena saya masih dalam perjalanan dari Makassar ke Palu. Saya singgah sebentar. Ini saya bawa mobil ini. Saya cuma menyimak mendengar semua apa yang disampaikan tadi Pak Kiai kita, Pak Prof Bambang, tentang acara kita pada hari ini. Tentunya kami tidak membahas lagi atau tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh tadi para kiai-kiai kita tadi itu. Hanya ingin menyampaikan sharing saja bahwa amal usaha Muhammadiyah itulah sebagai langkah awal sebenarnya kita itu harus memulai menerapkan apa yang telah diamanahkan oleh pimpinan pusat. Nah, karena kalau di amal-amal usaha itu bermacam-macam, itu tentunya juga orang menilai kita bahwa Muhammadiyah kok macam-macam beda-beda ini seperti itu. Karena kita mengacu kepada tema tadi bahwa sawalan itu, tentu kita di kesempatan pada bulan Syawal ini, kita sebagai amanah yang diamanahkan untuk mengelola amal usaha baik itu perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lainnya, maka kitalah yang mulai menerapkan sistem itu. Apa sih makna daripada sawalan itu? Kita kan harus saling memaafkan di antara kita. Ada yang keliru dan ada yang terlalu berlebihan kalau berbicara. Nah, ini waktunya memang harus kita terapkan. Mungkin bisa diseragamkan atau mengajar kepada umat atau masyarakat lainnya yang menyamakan bahwa saum kita itu. Ini mungkin tantangan bagi kita. Kita memulai bagaimana cara meluruskan daripada hal-hal yang tidak atau yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam sebenarnya itu. Kalau kita sendiri di amal usaha tidak melakukan hal-hal seperti itu, tentunya lebih tidak enak rasanya kalau kita itu. Makanya sebenarnya terutama di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga-tenaga yang non Muhammadiyah yang terlambat kita Muhammadiyahkan, atau orang Muhammadiyah mau di Muhammadiyahkan, itu kan yang sulit sekali yang kita dapatkan di daerah-daerah seperti yang ada di daerah kami, yaitu Palu, Sulawesi Tengah. Sehingga tugas yang sebenarnya bukan berat juga sih, kita memulai di bulan Syawal ini mungkin semacam pertemuan ataukah istilah orang halal bihalal atau apa namanya, walaupun itu terlambat, tapi kita akan mulai, kemudian kita mengajak kepada teman-teman yang ada di Sivitas Akademika atau rumah sakit, marilah kita melakukan atau menerapkan atau meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa itu. Apa yang kurang, kita bangkit di bulan Syawal ini, bagaimana bisa puasa Syawal yang diamanahkan. Pasti banyak orang kita tidak mau melakukan puasa Syawal karena belum memahami. Ini tugas yang berat, ini sepele sebenarnya, tetapi itu fakta yang ada di amal usaha. Masih banyak orang-orang kita di dalam amal usaha itu tidak melaksanakan puasa Syawal, tidak mau bersilaturahim dengan sesama kita amal usaha. Ini yang perlu dimasyarakatkan, atau bagaimana mengajak untuk mereka kita saling silaturahim, saling memaafkan di antara kita. Pasti di antara kita ada yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga apalah artinya puasa 1 bulan penuh, ngomong dia kesempatan
pada saat kita kumpul di hari bulan Syawal ini, kita bisa melakukan hal itu. Mungkin tidak berat, kemudian kita melangkah kepada masyarakat yang melakukan suatu kegembiraan yang berlebihan dengan bermacam-macam yang dilakukan, yang tentunya mungkin melanggar kaidah-kaidah Islam seperti apa yang disampaikan para kiai-kiai kita tadi sebelumnya. Saya kira itulah sharing kami pada kesempatan ini, dan mohon maaf karena saya masih driver ini menuju ke Palu bersama dengan keluarga. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Rajendra atas ya, dan semoga senantiasa selamat di jalan sampai tujuan beserta keluarga di perjalanan. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya masih ada 2 pemateri lagi. Nanti Dokter Joko kita mohon yang terakhir Dokter J untuk menyampaikan materinya. Yang berikutnya kami mohon kepada Dr. Syarifuddin Israil. Silakan Dok. Masih mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazan fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Dr. Agus, Prof. Bambang, Prof. Partino, dan seluruh peserta Golden Habit di acara sawalan yang berbahagia di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat maghfirah, rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Pemateri terdahulu sudah banyak memberikan nuansa sawalan yang telah kita dengarkan bersama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana layaknya pada bulan Ramadan, sering kita bertausiah dengan kultum, kuliah 7 menit. Saya mungkin kurang dari 7 menit, insya Allah. Yang pertama, ada kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan untuk tepat melaksanakan salat 5 waktu. Tepat waktunya. Dan kita selalu berjamaah pada bulan Ramadan. Dan ini barangkali yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita awetkan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sawalan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada saudara-saudara kita, baik di simpatisan Muhammadiyah, selalu menanyakan tentang bagaimana puasa sunnah 6 hari di dalam bulan Syawal. Bagaimana manfaatnya, faedahnya, dan sebagainya. Barangkali ini diusahakan oleh seluruh warga Muhammadiyah di perserikatan ini, agar jangan lupa untuk melaksanakan salat, puasa 6 hari di bulan Syawal ini, apakah itu terus-menerus berturut-turut 6 hari atau boleh jadi yang penting di dalam bulan Syawal. Dan yang ketiga adalah yang paling kita perlu mendapat perhatian yang serius adalah karena kita sudah terlatih pada bulan Ramadan dalam melaksanakan puasa sebulan penuh, maka perlu kita meningkatkan tentang puasa sunnah di luar bulan Ramadan, agar apa? Menjadi kebiasaan kita di warga Muhammadiyah untuk senantiasa melaksanakan salat puasa sunnah. Dan yang keempat, di dalam bulan Ramadan kita sudah terbiasa melatih diri, bahkan memaksa diri untuk salat malam. Dan ini juga di dalam acara sawalan ini tentu akan kita biasakan diri untuk tetap menjaga salat malam kita di luar bulan Ramadan. Karena apa? Banyak di antara kita hanya rajin salat malam di dalam bulan Ramadan.
Di luar bulan Ramadan, kadang-kadang lewat Ramadan sudah dilupakan untuk salat malam. Kadang-kadang sudah tidak ada waktunya untuk salat malam. Ini barangkali yang keempat. Dan yang terakhir adalah kita di dalam bulan Ramadan tidak bisa disangka bahwa kita sering beramal, hampir setiap saat kita beramal. Padahal Allah sangat menyukai beramal yang secara kontinu, beramal secara terus-menerus. Inilah amalan walaupun sedikit, Allah sangat menyukai amalan-amalan yang terus-menerus walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Dan sebagai penutup, jika Prof. Partino tadi menyangkut masalah kata syukur, alhamdulillah, umpamanya Prof. Partino dapat honor dari Prof. Bambang, dapat 10 juta umpamanya. Prof. Partino mengatakan alhamdulillah. Nah, kalau kita kaji secara mendalam bahwa kata syukur alhamdulillah ini dapat 10 juta, maka realisasi dari kesyukuran alhamdulillah itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itulah barangkali kata syukur sebagai penutup kata pada kesempatan sawalan yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarifuddin. Yang selanjutnya kami persilahkan untuk Dr. Joko Murdianto SPAN. Disilahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Dr. Agus Sukoco, para narasumber Prof. Bambang, Prof. Partino, Prof. Rajendra, Pak Dr. Sarifuddin, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di Golden Habit Forum yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa mengagungkan asma Allah, seraya bersyukur pada Allah. Karena Allah telah melimpahkan nikmat karunia yang luar biasa kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Ibu Bapak sekalian, barangkali banyak disinggung hal yang sudah disampaikan para sumber. Mohon izin saya hanya sedikit melihat dari satu sisi saja Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah berikan izin Allah bisa menikmati, mensyukuri ibadah di bulan Ramadan. Maka doa yang insya Allah juga kita panjatkan adalah semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah mengizinkan kita semua tahun depan di bulan Ramadan. Karena Bapak sekalian, kita sangat paham betul bahwa begitu banyak nikmat, ampunan, barokah di bulan Ramadan itu. Bapak-Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu juga sangat menyetujui dengan saya bahwa bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Oleh karena itu, kalau boleh saya menyampaikan Bapak Ibu, sejatinya hidup kita itu layaknya sebuah sekolah, dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Maka layaknya kalau kita murid sebuah sekolah, tentu setiap tahun kita harus dapat laporan, atau kita membuat laporan, atau katakanlah kita muhasabah. Apa yang kita ukur, Ibu Bapak sekalian? Saya kira dengan 9 kebiasaan emas itu Bapak Ibu, kita bisa mencoba untuk diri. Apakah 9 kebiasaan itu bisa kita lakukan, kita biasakan, kita budayakan, kita mudah.
Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, yang ibarat garis vertikal itu dikatakan ordinat, ya, vertikal, aksis, mohon maaf ya, yang horizontal itu ordinat, maka garis yang ideal adalah garis yang dibentuk dengan kemiringan sudut 4. Apa itu artinya? Maka garis yang terbentuk dari ordinat dan aksis dengan sudut 45 derajat itu, maka kalau akses itu apa ini? Mancingan Pak Doran. Yang ke Tukang kanan, mancing ya. ya maka Ya. Bapak Ibu sekalian, semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka harapannya adalah semakin baik juga hubungan kita dengan manusia. Nah, apakah kita sudah mencoba itu? Saya yakin Bapak Ibu sudah mencoba menilai diri. Pada saatnya lah pada akhir bulan Ramadan atau mungkin pada saat bulan Syawal, bulan peningkatan ini kita ukur. Apakah tadarus kita dari tahun kemarin dengan tahun sekarang itu ada perbaikan? Kalau dulu setiap bulan bisa khatam, satu tahun 12 kali khatam, sudahkah kita naik menjadi 13-14 kali khatam misalnya? Tadi Pak Dr. Saribino sampaikan, bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita yang laki-laki itu wajib sudah kita lakukan di masjid? Apakah sholat malam kita itu kita teruskan setelah sebulan penuh kita bisa melakukan sholat malam di bulan Ramadan? Bagaimana dengan puasa kita? Allah telah mengajarkan kita sebulan penuh kita puasa di bulan Ramadan. Apakah setelah bulan Ramadan ini kita juga melakukan puasa-puasa sunnah? Puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, puasa Daud, puasa bulan Syawal 6 hari sudah kita lakukan itu. Bagaimana dengan zakat kita Bapak Ibu sekalian? Sedekah kita, zakat mal kita, sudahkah kita lakukan? Maka Bapak sekalian, singkat kata bahwa dengan kebiasaan yang kita lakukan, karena menurut orang membudayakan itu bisa melalui 5A. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan menjadi budaya. Menjadi mudawamah. Terus-menerus kita lakukan. Nah, harapannya harus sekalian, kalau 9 kebiasaan emas itu sudah kita lakukan dengan sudah semacam menjadi budaya kita, kebiasaan kita, budaya kita, maka insya Allah apa yang disampaikan Ustadz Dr. Agus Subadja tadi, maka pembentukan karakter sebagai pembelajar, karakter sebagai pengamal soleh, karakter insya Allah akan memberikan itu semua pada kita, insya Allah. Itu saja Mas Agus Budi, mohon maaf, jadi ini bukan gaya Ustadz Mas Agus Budi, ini gayanya seorang marbot ya, jadi saya itu marbot di masjid, jadi kayaknya agak beda ya Mas Agus Budiantoro. Terima kasih. Alhamdulillah. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko, sekaligus sebagai narasumber terakhir, yang mana kemudian beliau menyampaikan tentang hablum minallah dan hablum minannas kita. Mudah-mudahan di Syawal ini semakin melekat kuat di dalam pribadi kita sebagai seorang muslim. Terima kasih Dr. Joko. Dan ini edisi spesial memang, sehingga waktunya juga ada injury time yang masih cukup untuk terakhir Dr. Agus Sukaca memberikan closing statement-nya, Dokter. Silakan, Dokter. Baik, alhamdulillah ini hari yang luar biasa ya di forum kita kali ini. Ini catatan saya ada 7 rektor yang hadir ini. Rektor UM Papua, Prof. Partino, Rektor UMKT, Prof. Bambang, ya. Rektor UM Palu, Prof. Rajindra, Rektor UM Banjarmasin, ya, Prof. Khairuddin, kemudian Rektor UMTAS, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ini, Prof. Ahmad Konid, ya. Kemudian Rektor UM Bro, Universitas Muhammadiyah Bro, ya, Rektor Asyarifuddin, ya, Israel, ya.
Alhamdulillah ini sesuatu yang luar biasa. Masih ada profesor lainnya, ada Profesor Jamaluddin, ya. Ini yang hadir, ya. Jadi profesornya cukup. Kemudian dari dunia rumah sakit ini juga alhamdulillah, ya. Ketua MPKO Pak Agus Samsudin rawuh di Zoom kali ini. Kemudian dari rumah sakit ada dari Rumah Sakit Aisyah Malang, dari Romani Semarang, dari PKO Gubuk, ya, Muhammadiyah Lamongan, kemudian PKO Palangkaraya, Rumah Sakit Islam Jakarta, kemudian Rumah Sakit Gamping, ya, kemudian Metro, ya, dan lagi yang saya tidak sempat mencatatnya, tetapi alhamdulillah kita banyak dihadiri oleh rekan-rekan kita. Nah, kita berharap ke depan ya ini kita dedikasikan forum ini untuk membangun karakter. Jadi insya Allah kajian-kajian kita adalah bagaimana kita membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Nah, sehingga topik-topik yang nanti akan kita kaji adalah topik-topik untuk karakter building. Ya, bagaimana kita menjadi para pengamal soleh. Mudah-mudahan ya ini nanti bisa mutawamah. Ya, terima kasih Prof. Bambang yang sudah berkenan untuk menjadikan forum ini nanti sekaligus menjadi salah satu kegiatan UMKT. Ya. Nah, sehingga ini nanti mudah-mudahan bisa di backup oleh institusi dan mudah-mudahan ini nanti menjadi forum studi peradaban, ya. Forum studi untuk membangun peradaban, dan ini arahnya adalah mewujudkan tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah kecil ini, ya, arah kita menjadi semakin fokus ya, menuju ke terwujudnya tujuan persyarikatan kita. Dan di langkah awal adalah kita membangun pribadi kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Sekali lagi terima kasih ya. Mungkin ini Prof. Ahmad Konid belum sempat berbicara pada hari ini, ada Prof. Jamaluddin belum sempat, nanti kita agendakan ya. Ini banyak orang-orang hebat di forum ini, insya Allah nanti akan kita gilir ya. Nanti pembicaranya bukan hanya Agus Koco, ya, insya Allah nanti semua bisa mendapat kesempatan untuk kita bisa mengelaborasi, kita bisa mengembangkan ya, keilmuan kita untuk tujuan Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasinya dan konsistensinya untuk selalu hadir di Golden Habit Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 60 episode itu berarti sudah 15 bulan gitu dokter. Bisa mutawamah, bisa istiqomah. Kepada segenap pembicara kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. saya bawa Pak. Forum Golden Habit ini dari Indonesia mudah-mudahan mencerahkan semesta insya Allah. Amin. 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 Itu yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita akhiri forum pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segenap partisipasinya. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin dari Palu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.